Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali membahas mengenai launchpad dari BitGet. Ya, nggak kerasa udah lama dari terakhir kali pembahasan kita mengenai launchpad dari BitGet. Ya, seingat gue itu terakhir token Revo di 2022. Ya, nah kali ini kita akan bahas lagi. Dan bisa dibilang project yang kali ini akan launch di launchpad dari BitGet ini cukup menarik ya, yaitu namanya Go Sleep dengan token dia ZZZ ya. Nah, sesuai dengan namanya nih, Go Sleep ZZZ, otomatis nih ngomongin soal tidur. Nah, ini masuk ke satu kategori subgenre lagi dari GameFi, yaitu adalah HealthFi. Di mana dia ini sedang ada, bukan sedang ada, tapi dia itu ada di Arbitrum. Arbitrum juga mungkin salah satu layer 2 yang memang sedang hype juga, karena dia bisa dibilang cukup banyak yang mulai adopsi nih untuk menggunakan Arbitrum sebagai layer 2 untuk Ethereum ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, si ZZZ ini atau Go Sleep ini token allocation-nya sebesar 1,8 juta token dengan 9.000 convertible tickets ya. Partisipan sekarang baru 15.700-an karena memang ini adalah tahap awal ya, tahap register atau deposit ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk si harga bottomnya itu ada di 0,025 USDT ya. Dan seperti yang kita tahu untuk launchpad sendiri, ya nanti kemungkinan besar kita akan melakukan jaga lilin ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke penjelasan apa sih project dari si Go Sleep ini ya, nah kita akan bahas dulu mengenai gimana cara kita mengikuti launchpadnya. Karena bisa dibilang launchpad dari BitGet ini sedikit berbeda dibandingkan dengan beberapa launchpad lain ya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas adalah bagaimana cara kita partisipasinya ya. Atau mungkin awalnya tokenomics dulu lah ya. Tokenomics kita bisa di sini total supply dari ZZZ token itu adalah di 600 juta ya. 45% itu di sleep to earn-nya ya, atau kita untuk yang ingin mendapatkan si tokennya. Lalu private sale 12%, liquidity 1%, core team 20%, foundation 10%, dan marketing 12% ya. Dari angka di sini ya berarti berapa nih? 42% ini overall berarti dipegang oleh tim dev atau ya dekat-dekat ke tim dev. Jadi saran gua sih kalau lu dapat di sini nanti sudah profit, mungkin bisa lu TP aja dulu lah semua ya, karena ada kemungkinan bisa kedam dari sini begitu ya. Walaupun kita belum tahu sini spesifiknya dia di di vesting schedule atau tidak ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk saja ke deposit pool-nya seperti apa. Seperti yang sudah gue katakan di depan ya, deposit pool ini bernilai 1,8 juta ZZZ ya, dengan tiket 9.000, satu tiketnya itu adalah 200 ZZZ. Bagaimana cara untuk partisipasinya? Yang pertama kita harus sign up dan memiliki akun BitGet tentunya ya. Kalau nggak punya akun BitGet ya otomatis nggak bisa ikutan launchpad BitGet ya. Dan jangan lupa harus KYC ya. Ada beberapa yang ngomong, aduh bang kok gue nggak bisa ikut ya, udah KYC belum? Aduh belum. Nah ya jangan lupa tuh, KYC sangat penting. Yang kedua, tinggal kalian login saja ke si launchpad page-nya ya. Di sini nanti kalian tinggal melakukan deposit atau register ya. Nah, setelah itu kalian harus melakukan net deposit ya. Intinya apa? Intinya lo harus masukin dari luar gitu. Bisa dari wallet lo, bisa dari exchanger lain. Lo masukin ke BitGet minimum 300 USDT ya. Nah, apabila user dia melakukan net deposit kurang dari 300 USDT, maka dia tidak eligible untuk promosi ini ya. Jadi otomatis buat lo yang mungkin kurang dari 300 USDT ya berarti nggak bisa ya. Nah, di sini minimum harusnya mendapatkan satu tiket ya. Nah, setelah itu sekali lagi penekanannya buat lo user yang kurang dari 300 USDT ya, itu tidak akan mendapatkan tiket. Dan yang kedua, untuk user yang less deposit dari 300 juga akan kelihatan kok di sini di My Depositnya. Jadi buat lo yang pengen ikutan, lo nanti bisa pantau di sini ya. My Depositnya berapa? Kalau masih kurang ya lo masukin lagi begitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa juga estimated number si tiketnya juga akan keluar di masa promosi si deposit period ya. Nah, itu nanti lo bisa tahu berapa. Dan ini itu akan di roundnya ke bawah gitu. Jadi kesannya lo mendapatkan 1,9 tiket, maka akan dihitung cuma mendapatkan satu tiket. Setengah tiket lo akan mendapatkan 0 gitu. Berarti maka dari itu penting kita harus lihat nih berapa ya.
Nah, untuk cara penghitungan si final ticket allocation adalah seperti ini ya. Estimated dibagi final ticket allocation, maka menjadi jadi net deposit dibagi sama semua participating user ya. Jadi semakin banyak lu masukin, maka akan semakin besar juga peluang kita untuk mendapatkan tiket ya. Dan otomatis semakin banyak semakin banyak juga partisipannya, maka lu akan bagi-bagi itu tiket bersamaan gitu. Jadi semakin banyak orang maka akan semakin cendol gitu kesannya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan jangan lupa juga untuk nanti ngelakuin swap ya, swap dari BGB ke ZZZ token saat launchpad si page-nya sudah manually listed ya. Kalau nggak di swap maka ya lu nggak bisa jual saat harganya loncat ya. Oke, nah gimana nih Bang? Misalkan ternyata lu udah ikut semua ini, si tiketnya cuma 0,5 atau something, jadi nggak dapat satu tiket. Nggak apa-apa, tenang. Di sini mereka sudah siapkan juga Sunshine Pool, di mana partisipasinya itu buat orang-orang yang kurang dari satu tiket. Ya. Nah, ini akan ada 200.000 ZZZ Sunshine Pool yang akan bisa diperebutkan oleh semua orang yang kesannya gagal untuk bisa mengikuti event utamanya. Ya. Nah, setiap user bisa mendapatkan up to 200 ZZZ. Sekali lagi up to ya, nggak semua 200. Dan kalau kita di sini untuk spesifiknya ini bisa di-redeem nanti dengan BGB. Spesifiknya itu pada tanggal 17 April ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk bisa mengikuti si launchpad dari ZZZ ini ya. Kalau gua saranin sih kalau bisa ikut sampai dapat satu tiket ya, supaya langsung mendapatkan launchpad utamanya. Tapi amit-amit sampai gagal dapat satu tiket, kalian masih bisa ikutan juga Sunshine Pool di sini ya. Oke, nah sekarang kalau buat kalian yang pengen catat nih, Bang, gimana sih schedule-nya? Gue takut kelewat. Silakan bisa lihat di sini ya. Masa deposit sekarang itu masih cukup lama, dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Jadi buat lo yang tertarik, ya masih ada waktu lah ya buat ngumpulin dulu misalkan duitnya atau ngumpulin dulu USDT-nya dan seterusnya supaya bisa masukin ke sini minimum 300 USDT ya. Setelah itu akan mulai masuk ke ticket calculation tuh pada tanggal 17 April. Dan sisanya nanti untuk si spot trading launch-nya itu akan di tanggal 19 April ya. Sekali lagi buat lo yang pengen tahu detailnya boleh di foto dulu, mungkin lo mau print taruh di mana juga terserah ya. Intinya biar jangan sampai kelewat. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke pembahasan mengenai si project dari si Go Sleep ini sendiri. Cara kerjanya gimana sih Bang? Masa tidur bisa dibayar ya? Nah, jadi lagi-lagi ya dia masuknya ini ke satu subgenre dari GameFi masuknya ya. Dimana dulunya kan play to earn tuh, banyak yang bermain kayak X Infinity, terus ada juga Oragon di Indonesia dan banyak lagi lah ya. Nah, di sini ini bisa dibilang turunannya lagi ya, dimana kita tidur bisa mendapatkan token ya. Jadi buat lo nih para penggemar tidur yang hobinya tidur pasti happy ngedenger ini. Wah asik ya, tidur bisa mendapatkan hadiah atau mendapatkan token ya. Nah, tetapi selain itu juga yang menjadi tujuan utama dari si GoSleep ini adalah mengimprove kualitas tidur dari orang-orang supaya bisa menjadi lebih sehat dan memiliki lifestyle yang lebih produktif gitu. Jadi itu inti utamanya. Tapi seperti biasa, orang tuh kadang-kadang ya, walaupun buat kesehatannya sendiri pun harus dikasih duit gitu buat bisa melakukannya. Nah, si GoSleep melakukan ini ya. Jadi intinya mereka menggunakan satu advanced AI powered sleep tracking system yang bisa membuat satu personalized insight dan juga recommendation untuk lo ya, supaya bisa mengimprove sleep patterns. Seperti yang kemungkinan besar kita tahu ya, tidur itu nggak semuanya sama kualitasnya ya. Buat lo yang sering kebangun ya subuh-subuh atau tetap bangun pagi-pagi itu masih kesannya masih pusing gitu ya, masih kayak lemes ya. Nah, kemungkinan besar untuk sleep pattern-nya nggak terlalu bagus. Nah, jadi di sini menggunakan teknologi AI, mereka bisa memberikan suatu insight dan recommendation ya. Lu harusnya gimana ya, mulai tidurnya seperti apa, harus relax dan seterusnya ya. Nah, di sini user bisa earn in-game token NGT dan juga governance token ZZZ dengan partisipasi di sleep tracking, challenges dan juga communities activities ya. Nah, tentunya apa keuntungan dari si GoSleep? Mereka mendapatkan data ya, lagi-lagi mereka mendapatkan data dari cara tidur banyak orang. Nah, tentunya data itu bisa ya dijual juga oleh mereka. Tapi intinya ya kita juga untung dengan menggunakan si GoSleep ini, kita bisa mendapatkan rekomendasi gimana cara tidur yang lebih baik dan juga kita tentunya bisa mendapatkan si token ZZZ dan juga NGT di sini ya.
Dan selain itu juga GoSleep ini menggunakan juga satu elemen dari Metaverse, di mana disebutnya Meta Rooms. Di sini ada suatu unique virtual spaces untuk para user untuk desain, customize, dan juga socialize di dalam si sleep environments-nya. Ya, jadi kayak gini lah ya, kita bisa ubah-ubah sesuai dengan personality kita ya. Jadi ada elemen Metaverse-nya juga. Dan mungkin bisa dibilang ya, Metaverse ini walaupun sekarang kerasanya mungkin sedikit meredup lah. Tetapi menurut gua, kedepannya Metaverse ini akan menggantikan sosial media yang lebih ya predecessor-nya lah kesannya ya. Buat lo yang mungkin seumuran sama gua lah ya, mungkin ngerasain di masa-masa Twitter, Facebook ya, IG sih rada belakangan ya, dimana mereka itu mulai flourish ya, mulai banyak orang yang pakai ya. Nah, kemungkinan besar nanti generasi-generasi yang lebih muda akan lebih prefer untuk menggunakan sosialisasi mereka itu secara virtual yang ada bentuknya lah gitu, kesannya ada kayak uh, ada avatarnya, kita bisa dandanin, bisa pakai apa, bisa bahkan lu bisa nge-flex secara virtual. Jadi lagi-lagi menurut gua Metaverse walaupun sekarang demand-nya lagi sedikit turun ya karena lagi sedang dalam krisis seperti ini ya, ekonomi dunia lagi nggak bagus, tapi menurut gua ya kedepannya itu akan tetap maju gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si Go Sleep dan juga cara untuk mengikuti Launchpad dari BitGet ya. Buat lo yang pengen tahu details lebih mendalam mengenai si Go Sleep ini, kalian bisa masuk ke Twitter mereka ya. Di sini juga mereka tuh ada Discord juga, Twitter juga ada ya. Lo tinggal lihat aja ke link tree-nya di sini. Kalau kita lihat di sini ternyata followernya lumayan banyak ya, 93.000 ya. Nah, di sini tentunya akan semua details terbaru untuk si GoSleep ini akan keluar ya. Tentunya salah satu yang paling penting adalah dia akan listing di BitGet ya. Dan bisa dibilang si GoSleep ini juga bagus ya. Dia itu ada di Arbitrum. Kita tahu Arbitrum itu memang lagi sedang nge-hype karena dia kesannya mulai menggeser di popularitas dari Matic ya. Banyak orang lupa Matic itu awalnya adalah layer 2 untuk Ethereum ya. Nah, sekarang malah jadi kesan lebih kayak punya blockchain sendiri dan punya ekosistem sendiri. Nah, bisa dibilang mungkin kekosongan itu mulai diisi oleh Arbitrum. Jadi menurut gua bagus nih si GoSleep ini masuknya ke Arbitrum memang satu layer 2 yang sedang nge-hype di Ethereum network ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi gue ingatkan ya untuk jadwalnya seperti ini. Jadi sekarang buat lo yang tertarik untuk ikutan launchpadnya ini masih punya waktu dari tanggal 10 sampai 17 April untuk bisa mulai masuk ke deposit period ya. Nah setelah itu kalau udah lewat dari sini ya berarti ya sudah mending nggak usah gitu karena udah kelewat gitu ya. Jadi gue ingatkan sekali lagi maksimum itu tanggal 17 April. Deposit minimum 300 USDT. Nggak harus USDT tapi ekuivalen USDT. Nah tapi pastikan juga nanti ingat nih di sini ya. Jangan sampai kesannya nanti kalian tuh uh, depositnya kurang. Kalau depositnya kurang, nah berarti nggak akan dapat tiket. Ya kalau nggak dapat tiket ya berarti nggak dapat juga launchpad gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk launchpad kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.